Oke rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doli Saputra. Kali ini kita akan liputan bersama Ketua Intak Kabupaten Asahan, Bapak Haji Ahmad Kosim Marpaung SAG MSI. Dan saat ini sudah bersama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Alhamdulillah sehat. Rekan-rekan alumni Man Kisaran yang rindu dengan sosok Buya kita, inilah sekarang sudah penampilan yang lebih menarik, lebih energik walaupun usia sudah lanjut tapi masih energik ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya-tanya Ustaz tentang fenomena yang terjadi pada hari ini tentang virus corona. Dan alhamdulillah Ustaz, pemerintah Kabupaten Asahan per hari ini sudah meliburkan siswa pelajar yang ada di Asahan. Nah, sekarang Ustaz ingin arahan lah dari sisi agama, bagaimana apa yang harus dilakukan oleh adik-adik kita di rumah di luar tugas-tugas rumah yang sudah dikasih oleh Bapak Ibu gurunya Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih terutama apresiasi kepada Ananda Doli yang saya lihat energik ya. Amin. Walaupun saya tahu persis beliau ini adalah PNS ya, guru SD. Baik, tentu kita kembali kepada prinsip pendidikan bahwa sekolah lembaganya itu kan kalau dipresentasikan hanya 33% dalam mendidik anak-anak kita. Nah, 33 lagi adalah lingkungannya, termasuk rumah mereka. Baru yang 33 adalah diri mereka sendiri. Nah, kita apresiasi kebijakan pemerintah hari ini, termasuk Pemkab Asahan, Pak Bupati, Pak Haji Surya SC, yang juga sudah melaksanakan sebuah kebijakan meliburkan anak-anak kita di sekolah. Hanya ada yang perlu diperhatikan bahwa jangan justru libur ini menjadi hal yang tidak baik ketika mereka di rumah. Maka yang saya katakan tadi, lingkungan itu orang tua harus lebih aktif memperhatikan anak kita ini, mengontrol dengan baik. Jangan nanti justru sekolah kosong, di rumah nggak ada, di warnet malah berjibun. Itu ini yang harus kita perhatikan dengan bijak. Maka ada ketegasan orang tua untuk memperhatikan ini, karena memang ini kan diharapkan anak-anak di rumah. Juga ada fasilitas. Saya rasa semua sudah punya media online yang bisa untuk belajar lewat jarak jauh lah. Jarak jauh. Daring lah istilahnya, dalam jaringan gitu. Jadi saya rasa di situ harus ditegaskan, ini para orang tua harus lebih efektif, ya. Bukan saya sekedar belajar yang ditugaskan, tapi juga quality time namanya, waktu yang lebih banyak untuk bersama keluarga di rumah. Artinya pengawasan kedua orang tuanya Ustaz harus lebih ekstra ketika si anak berada di rumah. Itu yang harus diperhatikan. Oke Ustaz, berikutnya setelah dari adik-adik kita mendapatkan pengawasan dari orang tua, tentu ini Ustaz ada sebuah isu yang dalam menyikapi virus corona ini, bahkan kita dianjurkan untuk tidak mengunjungi keramaian-keramaian seperti hiburan-hiburan, mall dan lain-lainnya. Lantas bagaimana Ustaz dengan keyakinan kita beragama yang harus melaksanakan sholat berjamaah di masjid Ustaz? Bagaimana pandangan Ustaz terhadap ini? Baik, terima kasih. Yang pertama tentu saya sampaikan, sebulan terakhir sejak isu ini muncul dalam materi-materi khutbah saya juga hari Jumat, juga pengajian, saya selalu menekankan tentang prinsip keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa sebagai seorang yang beriman, kita meyakini hakikat takdir. Allah yang menentukan. Tidak ada penyakit menular, tidak ada penyakit yang bisa dibawa oleh makhluk lain kecuali hakikat Allah yang menentukan. Tetapi kita harus seimbang antara meyakini takdir kepada Allah, itu merupakan mutlak wewenang Allah yang Maha Agung, tapi juga sebagai seorang yang berpahamkan Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus bertawakal setelah kita ikhtiar. Apa ikhtiar itu? Seperti konteks hadis, bagaimana kita dilarang untuk kalau sudah tahu di satu tempat ada penyakit menular, jangan datang ya. Orang yang berada pada lokasi itu jangan keluar. Yang disebut dengan
karantina kah namanya, apa lockdown yang, Iya, yang lockdown. isu viral Iya, ya iya, betul. di media sosial. Itu sebenarnya tujuannya supaya melokalisir wabah tidak merebak kemana-mana. Jadi harus seimbang. Seimbang, Ya, kita tidak juga lalu sembrono bilang ini semua karena akhir Allah. Kalau enggak, benar. Tapi kita sebagai seorang yang beriman, kita wajib juga berusaha untuk yang terbaik. Jadi ada keseimbangan di situ. Jangan justru kita malah merasa terlalu yakin, akhirnya kita mendapatkan hal yang tidak kita inginkan. Artinya anjuran agar tidak ke masjid, kemungkinan ya kalau kita terserang penyakit, Betul. janganlah Atau dulu datang. wabah banyak. Iya. Dan itu harus kita apresiasi bahwa termasuk ulama-ulama terkemuka Azhar sudah menyampaikan fatwanya, juga MUI sudah mengeluarkan fatwanya, edarannya di viral lah di media sosial. Kita apresiasi Pak Prabowo ini, tapi tentu kita harus melihat ini pilihan-pilihan yang harus kita lakukan. Artinya, jika wabah itu sudah mewabah sedemikian rupa, ya pilihannya, ya kita harus Berdiam diri ya, di rumah. berdiam di rumah gitu. Kalau perlu, ya sholat di rumah gitu. Di rumah. Tapi hari ini kan untuk asaan saya rasa Belum, ya, belum begitu. bahkan yang sasmi juga belum ada. Belum ada, Ya kan? iya, Ya belum. sudah, kita tetap Seperti biasa. sholat. Saya setiap waktu insya Allah sholat ke masjid ya. Oke, Ustaz, terakhir untuk masyarakat Kabupaten Asahan, berhubung Ustadz adalah ketua IMTAK, mungkin sedikit himbauan kepada masyarakat luas di Kabupaten Asahan ini, Ustaz. Tentu pertama sebagai orang yang beragama, khususnya muslim, perbanyaklah berzikir dan bertawuz kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim juga kita diajarkan untuk hidup bersih lewat wudu. Dan saya sering menyampaikan dalam pengajian yang saya isi bahwa kesempurnaan wudu itu ada namanya istinsaq wal istintar. Masukkan air ke hidung, hirup, lalu mengeluarkan dari hidung kembali. Itu akan membuat kita sehat dan segar. Terkait dengan kegiatan sehari-hari, mohon maaf undangan, keramaian, semaksimal mungkin Dihindari ya. Dihindarkan. Kenapa? Karena justru ini yang nanti bisa berdampak kepada hal yang tidak kita inginkan. Walaupun sampai hari ini data yang kita ketahui belum ada suspek corona atau COVID-19 di Asahan. Oke, Ustaz, terima kasih. Ya, Tentunya untuk masyarakat Asahan menghadapi COVID-19 ini atau virus corona ini jangan terlalu panik, tetapi tetap waspada. Oke, terima kasih. Selamat bertemu di video-video saya berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.